Hari ini saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lebih kurang 3,5 tahun Tuhan banyak mengajar orang dengan perkataan-perkataan. Tetapi kita tahu setelah dia diadili, apalagi tak kala dia naik ke atas kayu salib, dia tidak lagi banyak berbicara. Bahkan tak kala dia di atas kayu salib, dia hanya mengucapkan 7 perkataan yang terkenal dengan 7 perkataan salib. Dan inilah perkataannya yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam kondisi apa dia mengucapkan perkataan ini? Kita tahu dia saat itu dalam kondisi yang sangat menderita. Bagaimana dia disalibkan sedemikian rupa. Tetapi kita melihat tak kala dia dalam kondisi yang begitu menderita, di dalam kesakitan yang begitu rupa, keluar pernyataan yang begitu agung dan mulia, yang tidak akan mungkin keluar dari mulut orang lain kecuali keluar dari mulut Tuhan kita Yesus. Inilah pengajarannya yang dapat kita lihat di dalam Matius pasal ke-5 ayat ke-44. Dia mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Dia tidak hanya sekedar mengajar, tetapi bagaimana dia mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Bahkan dalam kondisi yang sangat menderita dan kondisi yang begitu menyakitkan hidupnya, dia mengucapkan perkataan ini. Satu perkataan yang begitu agung dan mulia. Pengampunan yang dia berikan disertai dengan perbuatan yang baik kepada orang yang menganiaya dia, yaitu dengan berdoa bagi mereka. Dan dia juga mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa maksud Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apakah benar mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Kalau kita perhatikan pemimpin-pemimpin agama, orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan imam-imam pada saat itu, apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tentu mereka tahu. Mereka yang sengaja merekayasa bagaimana supaya Tuhan ditangkap, diadili, bahkan dihukum mati. Mereka mengeluarkan orang-orang untuk menjadi saksi dusta, untuk bagaimana mereka bisa membuat akhirnya Tuhan dihukum mati. Tapi kita tahu bagaimana saksi-saksi dusta ini, mereka di dalam kesaksiannya justru saling berlawanan, sehingga tidak mereka dapatkan kesalahan Tuhan. Mereka tidak dapatkan kesalahan Tuhan. Bagaimana mereka bawa kepada Hanas, kemudian kepada Kayafas, mereka tidak dapat menemukan kesalahan Tuhan. Akhirnya mereka bersepakat dengan satu tuduhan kepada dia. Dia telah menghujat Allah dan dia harus dihukum mati. Dan kemudian mereka membawa Tuhan kepada Pilatus. Dari sini kita melihat mereka tahu apa yang mereka perbuat. Apa dasar mereka berbuat demikian? Yang pertama, karena mereka iri kepada Tuhan. Karena mereka melihat bahwa Tuhan semakin hari semakin banyak orang yang mengikut dia. Kalau mereka biarkan, mereka khawatir nanti pengikutnya semua akan meninggalkan mereka dengan mengikut Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa Tuhan berulang kali menegur mereka, bahkan menegur mereka dengan sangat keras. Inilah yang membuat mereka mempunyai niat yang tidak baik lagi kepada Tuhan. Tetapi yang paling utama, mengapa mereka berniat untuk menghukum Tuhan sampai hukuman itu adalah hukuman mati. Karena Tuhan mereka lihat bisa menjadi penghalang untuk mereka menjadi kaya. Bagaimana mereka melihat Tuhan bisa menjadi orang yang menghalangi mereka mendapatkan keuangan dari mereka merampuki jemaat Tuhan melalui bait Allah, di mana Tuhan berkata, "Engkau telah menjadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun." Karena di bait Allah mereka jadikan tempat berjualan, jualan barang-barang korban.
Dan umat Tuhan tidak bisa membawa dari luar. Mereka terpaksa membeli dari bait Allah. Karena kalau mereka bawa dari luar, semua korban itu semua dianggap tidak bisa dijadikan korban. Mereka harus membelinya di bait Allah. Dan di bait Allah dijual dengan sangat mahal. Karena para imam-imam bekerja sama dengan para pedagang untuk meraih keuntungan yang begitu besar. Untuk bagaimana sedemikian rupa mereka memperkaya diri, tetapi dengan cara itulah mereka merampoki umat Tuhan. Nah, Tuhan menegur mereka dengan keras. Nah, kekhawatiran itulah yang mendesak mereka semakin kuat untuk bagaimana Tuhan dapat dihukum, bahkan dihukum sampai mati. Jadi mereka tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan Pontius Pilatus? Jelas dia juga tahu apa yang dia perbuat. Berulang kali dia mengadili Tuhan. Sebanyak 3 kali dia mengadili Tuhan. Dan dia mendapatkan bahwa Tuhan di dalam apa yang dia dituduhkan kepada dia, dia tidak bersalah. Berulang kali dia mengatakan, aku tidak menemukan kesalahannya. Itulah yang dikatakan Pontius Pilatus. Tetapi atas desakan orang banyak, atas rekayasa, atas bagaimana para pemimpin-pemimpin agama ini mempengaruhi orang banyak, sehingga mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus harus bagaimana memberikan penghukuman kepada Tuhan. Walaupun kemudian dia menyuci tangan, artinya dia mau mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab akan penghukuman, bahkan penghukuman salib terhadap Tuhan. Tapi tetap dia bertanggung jawab, karena dia yang bertanggung jawab, yang bisa membawa Tuhan akhirnya naik ke atas kayu salib. Jadi dia tahu apa yang dia perbuat. Demikian juga dengan orang banyak. Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mereka tahu. Mereka tadinya adalah orang yang bersorak, Hosana, Hosana bagi Sang Raja, waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi kita melihat berapa hari kemudian mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena waktu mereka pertama kali melihat Tuhan masuk ke Yerusalem, mereka melihat bahwa dialah Mesias yang akan menyelamatkan dia. Dialah Mesias yang akan mendirikan satu kerajaan yang jaya bagi mereka, seperti kerajaan yang didirikan Daud, bahkan lebih megah daripada apa yang didirikan Daud. Tapi kemudian mereka melihat bagaimana Mesias itu disiksa demikian rupa dan harus naik ke atas kayu salib. Mereka begitu mempunyai keyakinan bahwa dia ini bukanlah Mesias. Kekecewaan itu membuat mereka berteriak, salibkan dia, walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Jadi kita melihat mereka tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga para prajurit, apakah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mungkin ada yang mengatakan mereka kan hanya menuruti perintah dari pemimpin mereka. Benar. Tapi kita melihat bagaimana mereka bersikap kepada Tuhan. Mereka perlakukan Tuhan jauh daripada mereka memperlakukan para penjahat yang lain. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih kejam lagi daripada mereka lakukan kepada penjahat yang lain. Mereka memperolok-olokkan Tuhan, mereka mempermainkan Tuhan, mereka memberikan dia jubah, mereka memberikan dia mahkota duri, mereka memukuli dia dan meludahi dia sedemikian rupa. Padahal mereka tahu bahwa berulang kali Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahannya, tapi mereka bersikap sedemikian. Jadi mereka tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau begitu, apa maksud Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan apa yang mereka lakukan itu mereka tidak tahu. Yang pertama adalah Tuhan mau nyatakan bahwa mereka tidak tahu akan konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa yang akan membawa mereka kepada kematian kekal. Konsekuensi dosa adalah maut yang akan membawa mereka kepada kematian kekal. Dosa telah merusak tatanan kehidupan manusia. Dosa telah merusak kebenaran yang hakiki di dalam manusia. Terlebih lagi dosa yang merusak itu akan membawa manusia kepada kematian yang kekal. Itulah yang mereka tidak sadari. Dan yang kedua yang mereka tidak sadari, bahwa mereka sedang menyalibkan juru selamat mereka.
Mereka menyalibkan Tuhan yang saat itu sedang menyiapkan dirinya untuk menebus mereka dari dosa. Kita tahu, walaupun mereka merekayasa, Tuhan naik ke atas kayu salib, tapi semuanya ada di dalam rencana Tuhan yang memang menyediakan dirinya untuk naik ke atas kayu salib sebagai penebus dosa, untuk menghapus dosa manusia. Itulah yang mereka tidak tahu. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi menjadi satu pertanyaan, apakah artinya kalau mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, mereka artinya tidak perlu lagi dihukum? Tentu tidak. Oleh karena dosa mereka, mereka harus dihukum. Oleh karena kejahatan manusia, manusia akan mendapat balasan baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Oleh karena dosa, manusia akan mendapatkan penghukuman, yaitu kematian yang selama-lamanya. Jadi apa maksud Tuhan dengan pernyataan ini? Tuhan menyatakan pernyataan ini sebagai imam, di mana dia telah mengucurkan darahnya sebagai imam besar yang datang kepada Bapa dengan membawa darah domba untuk memohon pengampunan daripada umat. Demikianlah yang Tuhan lakukan. Dia sedang mengucurkan darahnya untuk pengampunan dosa. Oleh sebab itulah dia layak untuk menyatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan membawa darahnya sendiri, dia sebagai imam besar, dia juga sebagai darah, dia sendiri sebagai domba, jadi domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa. Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita tahu pernyataan Tuhan ini selain agung dan mulia, disinilah kita melihat akan karya Tuhan yang begitu rupa, di mana dia relakan dirinya untuk menjadi penebusan dosa dengan menderita begitu rupa, bahkan mati, supaya kita bisa dihapuskan dosa kita, supaya kita boleh ditebus dan diselamatkan di dalam Dia yang telah mati bagi kita. Amin.